Oke guys, sumber video yang gua reaction ini berasal dari channel YouTube GALZ. Dan media ini cukup menarik untuk gua reaction ya, gua review karena mengenai lolosnya timnas Indonesia U17 ke Piala Asia tahun 2025 di Arab Saudi. Karena cukup kontroversial ya. Keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Asia tentu saja membuat kami senang karena secara target itu terpenuhi. Namun di satu sisi kami juga nggak mau menyimpulkan terlalu dini terkait segala hal yang dianggap kontroversi di laga ini. Sebab pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Indonesia pada akhirnya benar-benar membuat Qatar ngamuk-ngamuk ke AFC. Serta ada juga India yang melakukan protes. Maka dari itu, terkait pro dan kontra yang ada, termaksud gak sedikit netizen Indo yang mengecam Coach Nova sebagai pelatih. Kami akan coba menjabarkan segala detail yang mungkin saja setelah ini bisa membuat sudut pandang serta penilaian kalian berubah. Oke, di antara kalian ada yang pro atau kontra guys ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ya, gua secara pribadi ya seneng ya timnas Indonesia akhirnya lolos ke Piala Asia ya di Arab Saudi tahun 2025. Ini sejarah terukir lagi guys. Untuk lolos ke Piala Asia pada akhirnya berhasil. Terlebih perhitungan di grup G ini bisa dibilang agak sedikit ribet gara-gara Lebanon mengundurkan diri akibat terkena serangan dari Israel sialan itu. Nah, sebelum mengarah ke pertandingan, kami akan coba kasih gambaran awal soal syarat agar Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U17. Sebagai awalan, Indonesia bisa nih langsung lolos apabila keluar sebagai juara grup. Namun apabila itu nggak bisa, peluang besar masih ada. Andai masuk ke 5 runner-up terbaik. Oke, sampai di sini paham dulu kan ya? Paham Nah, kan? di laga perdana, Indonesia kemarin sukses menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait. Akan tetapi itu belum bisa membuat Garuda Muda masuk 5 runner-up terbaik. Karena di posisi itu masih dihuni Oman, Qatar, China, India, dan Uzbekistan. Penentuannya jelas di laga versus Australia ketika matchday terakhir grup. Di mana tim Garuda, ibaratnya seri A aja udah bisa lolos. Karena tambahan 1 poin bisa memastikan Indonesia masuk ke dalam 5 runner-up terbaik. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad. Oke, guys, gimana guys kabar kalian ya? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Ya, menarik sekali untuk kita bahas ya mengenai laga yang cukup kontroversial antara timnas Indonesia U17 versus Australia U17 ya. Di babak pertama, gua cukup terhibur ya, meskipun Indonesia U17 hanya menerapkan strategi defense to counter ya, jadi menerapkan strategi counter attack ya, dan lini pertahanan kita cukup disiplin, terlihat banyak sekali menghalau serangan-serangan yang begitu tajam dari lini serang timnas Australia U17 guys ya. Menurut gua nggak ada yang salah ya dari strategi yang diterapkan Coach Nova Arianto. Meskipun laga ini di menit-menit akhir terkesan dua negara bermain cukup aman. Banyak sekali negara-negara yang menganggap Indonesia dan Australia bermain mata atau main sabun kayak atau permainan sepak bola gajah ya. Tapi menurut gua dan informasi yang akan gua reaction buat kalian semua, Indonesia U17 tidak melakukan hal yang menodai sisi fair play dari sepak bola itu sendiri ya. Karena Coach Nova Arianto mengarahkan anak asuhnya untuk untuk menerapkan strategi bertahan ya dan melakukan serangan balik guys. Cuman yang perlu digarisbawahi ya, timnas Australia di menit-menit akhir itu cukup bermain hati-hati sekali, makanya kelihatan melakukan strategi membuang-buang waktu guys ya. Jadi tidak ada yang salah dengan strategi Coach Nova Arianto. Jadi ini sudah tepat sekali karena apa? Tujuannya satu, lolos ke Piala Asia U17 tahun 2025. Jika Indonesia bermain terbuka, kemungkinan besar resiko kekalahan itu akan sangat terbuka lebar guys ya. Jadi lebih baik bermain aman ya.
mengikuti ritme yang dilakukan timnas Australia U17 ya. Jadi kalau mereka gak nyerang ya udah ditunggu aja sampai peluit akhir itu ditiup guys. Dan akhirnya ya sejarah tercipta, timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia. Dan ada yang jadi korban yaitu timnas Qatar dan sialnya timnas India guys ya. Gak apa-apa, sekali-sekali kita bermain licik guys ya. Karena di beberapa kelompok umur kita sering sekali dilicikin guys sama negara-negara Arab guys. Oke ya, kita lanjut lagi media yang bakal gua reaction. Kalian semua juga bisa ikutan reaction dengan cara apa? Dengan cara menuliskan komentar kalian lewat kolom komentar di bawah ini guys. Bentar. Sorry gue sambil rokokan, gak apa-apa ya. Ya, berkaca dari situasi yang ada, Indonesia sendiri kan akhirnya lolos nih ke Piala Asia U17. Tapi yang bikin pro dan kontra adalah cara timnas kita lolos yang dianggap memalukan oleh sebagian besar netizen. Atas dasar itulah, di sini kami coba untuk mendalami setiap detail yang ada, sehingga mungkin dari sini, orang-orang yang masih menyerang Coach Nova bisa melek realita. Di mana setidaknya ada 6 POV atau ya, bukti-bukti terkait gambaran pertandingan yang ada. Pertama, Indonesia sejatinya membuktikan kalau sedari awal mereka telah bermain senormal mungkin. Strategi defense counter adalah pilihan yang realistis untuk melawan Australia yang di atas kertas punya kualitas sedikit di atas kita. Dan pada akhirnya strategi ini terbukti efektif dengan menghasilkan beberapa peluang bagus buat Garuda Muda. Kedua, Australia ini kalau kita lihat dengan seksama, sejak awal babak kedua mereka emang udah nerapin strategi wasting time. Jelas sekali ada instruksi khusus dari pelatihnya untuk itu. Dan respon Indonesia pun sebenarnya tetap sama seperti di babak pertama. Ketiga, perlu kalian pahami kalau sedari awal babak pertama, Coach Nova emang udah nerapin low block. Dengan pressing baru akan dilakukan jika bola dialirkan ke arah samping. Dan kita bisa lihat itu sepanjang laga, tapi sejak menit 70-an, Australia yang pegang kendali bola memilih secara ekstrim untuk tidak melepas bola ke depan. Sehingga secara taktikal pun tidak ada situasi yang men-trigger kita untuk pressing karena ya emang sedari awal mainnya low block gitu loh. Keempat, nah dengan bermain low block aja, kita masih kecolongan 11 shots dari Australia. Jadi jelas kalau Coach Nova meladeni Australia yang dalam tanda kutip ogah-ogahan menyerang dengan bermain terbuka, yaitu sama saja bunuh diri dan jelas bukanlah opsi yang realistis. Kelima, bukan salah kita bermain seperti itu, karena Australia sendiri yang terindikasi ingin kita juga melakukan wasting time. Dengan mengubah pressing mereka, di mana di babak pertama mereka melakukan high pressing, sedangkan di babak kedua jadi middle pressing, yang seakan-akan memberikan kita peluang untuk menguasai bola lebih nyaman di belakang. Tapi ternyata kita tetap bermain normal, ya ini saat berhasil merebut bola, kita tetap main progresif. Itulah yang kelihatannya membuat Australia jadi nggak mau ambil resiko lebih besar. Sekali lagi, kendali bola itu ada di Australia. Jadi kita nggak punya banyak pilihan karena sejak awal gameplaynya adalah low block. Keenam, perlu dipahami juga, timnas U17 kita untuk hadapi kualifikasi Piala Asia ini udah persiapannya serius sampai berbulan-bulan, termasuk TC ke Eropa dan Timur Tengah. Jadi akan sulit dipahami jika kemudian secara naif Coach Nova memaksa pemain bermain terbuka melawan tim yang punya kualitas di atas Indonesia, dan itu jelas beresiko membuat tim kalah dan gak lolos. Di sini kami memahami kalau jelas ada tanggung jawab hasil yang harus Coach Nova jaga ke PSSI. Sehingga ya pada akhirnya sejarah mencatat Indonesia U17 lolos ke Piala Asia. Pro kontra itu wajar, karena kalau semisal nih Coach Nova tetap main terbuka, terus kebobolan di menit akhir, ntar ada yang bilang harusnya main aman aja, kan udah lolos. Kenapa sosokan main terbuka, bla bla bla. Ya intinya, kalau nurutin bacotan netizen mah nggak bakal kelar. Karena mereka mungkin hanya ingin melihat dan mendengar apa yang ingin mereka lihat dan dengar tanpa mau tahu hal-hal apa aja yang ada di balik itu semua. Ya guys, itulah bukti-bukti yang mengindikasikan timnas Indonesia U17 tidak bersalah guys ya. Karena Coach Nova Arianto bersama timnas Indonesia U17 ya hanya menjalankan strategi bertahan ya, menjalani strategi serangan balik guys. Jadi yang ogah-ogahan menyerang jelas timnas Australia U17. Ini sekali
sekali lagi membuat Indonesia lolos. Dan terlepas dari pro kontra yang ada, kami senang juga nih, karena di satu sisi, akhirnya kita bisa bikin salah satu negara kesayangan AFC yakni Qatar dongkol setengah mati. Yap, Qatar bisa aja ngamuk ke kantor AFC, karena hasil imbang Indonesia membuat mereka akhirnya gagal lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Bagi Qatar, hitung-hitung karma dikit lah, ya kali untung terus kan? Namun, kita juga turut prihatin karena hasil ini pun membuat India juga ngamuk, di mana media sepak bola India yang merasa dirugikan, menuliskan sebuah tweet disertai video laga Indonesia kontra Australia dengan mention akun X AFC. Ya pokoknya, segala yang terjadi di laga ini beneran membuat Indonesia makin disorot media-media asing khususnya ya dari kawasan Asia. Nah, terkait sikon yang ada, usai laga Coach Nova pun memberikan komentar soal apa yang terjadi ketika melawan Australia. Menurut beliau, ia sendiri sebenarnya malu dengan apa yang terjadi di lapangan. Namun di satu sisi dirinya juga merasa bersyukur karena Indonesia tetap lolos ke ajang Piala Asia U17 dan target terpenuhi. Mengenai hasil pertandingan hari ini, ya jujur secara permainan saya sendiri malu. Ya sebagai pelatih, tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima. Ini yang harus kita jalani karena situasinya di setengah pertandingan. Saya mendengar kabar kalau kita seri saja bisa lolos. Akhirnya kita secara taktikal pun sama. Kita coba melakukan defense di area kita sendiri. Dan di saat kita bisa rebut bola, kita counter attack. Tapi kita bisa melihat Australia pun sama. Di saat dia punya bola, dia tidak mau untuk menyerang kita. Ini jadi suatu pertandingan. Menurut saya ya, jujur saya tidak terlalu suka. Tetapi apapun itu, apapun jalannya pertandingan hari ini, saya bersyukur kami bisa lolos. Kata Nova Arianto dikutip dari bola.net. Yap, sementara itu, komentar juga dilakukan oleh ex-ko PSSI yakni Arya Sinulinga. Menurutnya, Australia takut kalah saat melawan Indonesia, sehingga membuat mereka sengaja main aman dan cuma melakukan passing-passing di lini belakang. Australianya takut nih sama Indonesia. Kan tadi serangan balik kita hampir semua menghasilkan gol. Dan sejak awal pertandingan, strategi pelatih Nova Arianto adalah defense to counter. Kata Arya Sinulinga dikutip dari fifa.co.id. Udah ya, buat kalian netizen yang nggak suka dengan cara Indonesia lolos ke Piala Asia, ya udah nggak apa-apa ya. Syukuri aja ya, Indonesia tetap berhasil lolos ke Piala Asia daripada Qatar yang lolos atau India. Yap, terlepas dari apapun, kalian boleh-boleh aja merasa kecewa dengan permainan timnas U17 yang seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui juga, kalau terkadang kita juga harus melihat kondisi tertentu demi target yang akan dicapai. Dan Coach Nova pun mengakui kalau ia pun malu lolos dengan cara kayak gini. Namun mau gimana lagi, uang Australianya yang ibaratnya nggak berani nyerang karena sadar counter attack Indonesia cukup bahaya. Nah sejatinya kejadian ini nggak cuma di laga Indonesia versus Australia aja loh. Sebab di pertandingan lain antara Yaman dan Vietnam juga mendapatkan kecurigaan seperti itu. Hal itu karena kedua tim terkesan sama-sama ingin meraih hasil imbang. Dan hasilnya memang imbang, sehingga membuat Yaman dan Vietnam lolos ke Piala Asia. Intinya, apa yang udah dibangun oleh Coach Nova sejak zaman Piala AFF tetap wajib kita apresiasi. Dan keberhasilan timnas U17 lolos Piala Asia, pada akhirnya juga kan membuat nama Indonesia jadi makin terangkat di Asia. Sebab sebelum ini, timnas senior dan U20 juga lolos ke Piala Asia. So, apapun yang terjadi, kita harus tetap bangga, kan gitu. Mudah-mudahan aja di Piala Asia nanti, kualitas permainan bisa lebih ditingkatkan sehingga kalau menang pun meyakinkan gitu loh, tanpa harus khawatir kalah gara-gara takut main terbuka. So, kalau menurut kalian gimana? Nggak apa-apa kok beda pendapat karena semua orang berhak berpendapat. Asalkan semuanya masih dalam tahap koridor yang aman ya, itu nggak masalah. Tapi kalau jatuhnya udah hujatan apalagi sampai ke hal-hal personal, walah itu fix nggak bisa ditolerir lagi, oke? Tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda. Oke guys, itulah ya media yang udah gue reaction ya. Gimana menurut kalian? Kalian boleh berbeda pendapat, gak masalah, biar makin seru guys. Yang penting gak saling menghujat. Kita tetap satu mendukung timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Asia. Dan luar biasa sekali ya, timnas senior otomatis ya lolos ke Piala Asia tahun nanti. Terus U20 juga lolos dan sekarang timnas Indonesia U17 sama-sama lolos ke Piala Asia. Gimana kalau negara tetangga? Aduh, nggak tahu ya. Yang penting ya, musuh-musuh kita gak lolos ya. Si anak emas dari AFC ya, Qatar gak lolos, Bahrain dibantai Jepang dengan skor 5-0. Aduh, gak masalah ya. Yang penting Indonesia lolos ya.
Terlepas dari caranya mungkin ya bikin kalian ngantuk ya waktu nonton kemarin, gak masalah guys, apapun itu yang penting Indonesia lolos. Dan itu pun tidak menyalahi aturan ya, karena Indonesia murni menerapkan strategi bertahan ya. Lebih baik kelihatan seperti pencundang ya, tapi untung meroket nantinya ya. Ini hanya soal strategi ya, dan bener-bener anak asuh dari Coach Nova Arianto ini benar-benar menerapkan strategi dari pelatihnya ya. Mantap sekali sih ya. Nggak ada yang salah kok menurut gua ya. Ini permainan benar-benar melatih kesabaran guys ya. Ya memang terlihat sih terkesan agak boring terus bikin ngantuk ya. Cuman gua gak habis pikir ya, kenapa back kita nggak ngopi aja di lapangan guys ya? Kira-kira boleh apa enggak? Karena capek juga nunggu passing-passing dari anak-anak timnas Indonesia. Anak-anak timnas Australia U17 ya. Mereka hanya passing ya. Terkesan memang takut banget ya dengan timnas Indonesia. Karena serangan balik dari timnas Indonesia U17 ini benar-benar cukup membahayakan sekali ya. Jadi kedua tim ya, antara timnas Indonesia U17, Australia U17 itu memang terkesan bermain cukup hati-hati ya. Dan catat ya, dan digarisbawahi, ini tidak ada main mata atau bermain sabun atau sepak bola gajah. Ini murni strategi guys ya. Yang penting timnas kita ya, Indonesia junior kita lolos ke Piala Asia. Udah cukup ya. Jika kalian berbeda pendapat, it's okay, gak masalah ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Yang penting ya, kita tetap dukung apapun ya. Dalam keadaan menang, kalah ya, imbang ya, tetap kita dukung ya. Dan hasilnya positif semua ya. Indonesia U17 lolos ya, U20 juga lolos, dan timnas senior otomatis lolos ke Piala Asia. Karena apa? Karena timnas senior ini kan sekarang sudah memasuki level di ronde ketiga pra Piala Dunia ya 2026, yang otomatis lolos ke Piala Asia tanpa harus ikutan kualifikasi lagi guys. Oke ya, terima kasih buat kalian semua yang udah menyimak video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan video reaction gua selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam sepak bola.